Podcast santuy. Halo semuanya, balik lagi nih di channel kita. Kali ini kita bakal lanjutin segmen Podcast Santuy. Kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang super spesial. Beliau merupakan seseorang alumni yang keren. Ini dia Kak Toro. Perkenalkan dulu Kak. Halo semuanya, gue nama lengkapnya Nurdian Toro, biasa dipanggil Toro atau teman-teman gue biasa manggil malah Tero sih biasanya, plesetan aja. Gue alumni dari tahun 2017, cukup lama juga, udah 4-5 tahunan lah gue jadi alumni kayak gitu. Kak Toro apa kabar nih? Baik, kok Baik, sehat. Sehat. Kakak dulu kenapa milih SMK 2 ini dan jurusan multimedia? Jadi sebenarnya dari SMP juga gue tuh udah tertarik sama hal-hal yang berbau desain gitu. Terutama gue tuh dulu demen banget sama 3D kayak gitu. Dan gue ada kenalan kakak kelas gue, dia itu masuk di Dua Gambir ini dulu, jurusan multimedia gitu. Dan kita sharing-sharing kan, cerita tuh katanya belajar di sini tuh apa aja sih yang dipelajarin, kayak apa desain kayak gitu kan, bikin video, edit video kayak gitu segala macam. Dulu jurusannya masih multimedia. Nah, gue tertarik tuh, langsung daftar kan. Kalau dulu kan kita daftarnya apa ya, gue nggak tahu kalau sekolah sekarang gimana. Jadi kalau gue habis lulus UN gitu kan, kita punya NIM ya, terus kita daftar tuh sekolah ada 3 pilihan gitu kan, pilih langsung aja Dugam nomor 1 gitu kan. Gue lupa kedua ketiganya pilihan apa, pokoknya itu ampas gitu. Pokoknya gue kalau nggak keterima ke Dugam ya udah, kayak ya udahlah pasrah aja gitu kan. Tapi akhirnya ternyata keterima gitu kan, terima masuk Dugam. Awal-awal ya waktu itu kayak nggak terlalu sesuai ekspektasi ya, nggak sesuai ekspektasi gue, sesuai sama omongan kakak kelas gue waktu itu. Kayak ternyata kita belajar tapi kita cuma belajar luarnya aja gitu, kayak kulit-kulitnya aja kayak gitu sih. Kakak tadi ngomong ada belajar 3D itu susah nggak sih? Kak? Belajar 3D ya, Iya. itu sebenarnya susah gampang. Yang penting namanya belajar itu susah ya gitu kan, yang penting konsisten, kuncinya itu. Emang kalau dari levelan itu 3D tuh lebih sulit daripada ngedesain biasa di Illustrator kayak gitu. Logikanya itu udah mulai beda. Karena itu udah mulai main 3 sumbu kan, X, Y, Z kayak gitu. Belum lagi mainin shape namanya. Terus ada lagi namanya itu apa itu namanya, gue lupa. Pokoknya ya lebih susah lah, karena 3D itu nggak cuma lu bikin doang, tapi harus bisa dianimasikan kan kayak gitu. Jadi tuh hubungannya ada animasinya juga. Ada animasinya juga. Yang menarik di bidang multimedia ini apa Kak? Awal-awalnya yang menarik itu menurut gue karena 3D dulu itu yang ngajar tuh nggak ada. 3D itu yang ngajar nggak ada, jadi gue lebih kayak ke otodidak karena gue kan passionnya ke 3D ya, kayak gitu. Jadi selama sekolah tuh sebenarnya gue menggeluti cuma 3D aja kayak gitu. Dan kedua tuh ada gue demen banget ngedit visual effect di After Effects kayak gitu. Dulu gue tuh ada tugas film, jadi kita disuruh bikin kalian bikin kelompok, kalian bikin film kayak gitu kan ya. Gue sama kelompok gue gitu kan, ayo kita bikin film, gue punya ide nih, kita bikin film. Waktu itu namanya gue inget banget, The Hybrid gitu kan. Keren kan, tapi filmnya nggak sekeren namanya. Jadi itu kelompok cuma 3 orang doang gitu, gue sutradaranya, gue ngeditnya juga, gue autornya juga gitu kan. Jadi itu film tapi dengan kayak konsep ada yang tahu Jumper nggak? Apa tuh Jumper? Jumper tuh film, jadi dia kayak teleporter gitu. Teleporter. Jadi dia kayak dia diburu lah ibaratnya gitu, diburu sama orang-orang yang nggak suka sama teleporter itu. Nah gue logikanya di film gue juga kayak gitu. Jadi ada seseorang yang disebut The Hybrid gitu. Jadi dia tuh kayak punya kekuatan super power gitu. Dia kayak bisa munculin api dari tangannya, bisa ngilang. Nah itu semua efek-efek kayak gitu gue bikin waktu itu, gue sendiri sih kayak gitu. Menurut kakak nih, jurusan multimedia ini untuk prospek dunia kerjanya gimana? Wah keren banget. Orang kalau nggak jadi admin, jadi desainer grafis, pasti itu 2. Kalau umum ya, misalkan aduh gue nggak tahu nih lulus mau jadi apa gitu kan, pasti orang kebanyakan mikir jadi admin aja kali ya, modal Excel doang bisa gitu kan. Gue nggak nyindir admin, tapi sepengalaman gue seperti itu gitu. Terus kedua apa, jadi desainer grafis kali ya, modal ide aja bisa gitu, ide-ide kreatif kayak gitu kan, bisa gambar, ibaratnya gambar-gambar dikit bisa. Nah itu tuh prospeknya tuh mantep banget, banyak banget yang nyari
desainer grafis muda gitu. Dan kalian jangan mindsetnya tuh sempit lah. Namanya orang baru lulus, jangan berpikir aduh siapa yang mau nerima gue ya, pengalaman cuma PKL doang gitu kan ibaratnya. Nah itu tuh nggak apa-apa, banyak perusahaan yang nyari kok orang-orang dengan lulus fresh graduate ya, orang-orang baru lulus gitu, untuk di hire. Biar apa? Biar gampang dibentuk gitu. Orang yang baru lulus itu gampang banget dibentuk sama perusahaan. Jadi misal ada perusahaan stylenya apa, kayak dia datang jam 9 pagi pulang jam 5 sore. Orang-orang yang baru lulus itu akan terbiasa gitu kan, karena dulunya apa, dia masuk jam 7 pulang jam 3 gitu kan. Bisa lah, masa masuk jam 9 nggak bisa gitu. Beda sama yang misal udah tua gitu kan, umur 40 tahun 30 tahun, disuruh masuk jam 8 atau jam 9 misal, tapi dia dulu nggak terbiasa gitu kan, itu akan mengganggu adaptasi. Betul. Kan kakak udah lulus nih, kalau boleh tahu kakak tuh kuliah di universitas mana dan jurusan apa? Gue kuliah di Universitas Pradita, itu dia ada di Serpong. Itu ada, gue ngambil jurusan IT. Nah, kenapa gue ngambil jurusan IT? Karena itu lebih kayak ke hobi aja sih. Karena kan gue desain terus gitu ya, apa nggak mumet gitu kan. Cobalah ngambil IT gitu kan, belajar coding kan lumayan gitu, nambah skill baru. Dan lagi pula untuk masuk jenjang pendidikannya itu yang, kalau kita misal DKV ya, SMK-nya, berarti kan kuliahnya DKV juga dong DKV gitu kan. Itu mahal, waktu itu gue nggak punya uang juga gitu kan, bokap nyokap gue juga nggak modalin. Jadi udah gue ngambil Universitas Pradita kelas karyawan, paginya gue kerja kayak gitu. Kakak lulusnya lewat SNM apa SBM? Enggak sih, swasta soalnya. Oh itu swasta ya Kak? Kalau swasta bayar masuk. Oke. Gitu. Apa perbedaannya antara multimedia dan IT itu ada hubungannya nggak sih Kak? Multimedia dan IT, kalau untuk orang awam kan sama-sama komputer ya, kan gitu ya. Multimedia, IT, RPL, TKJ, komputer semua tuh. Orang nggak ada yang bisa bedain. Biasa bilang, lu kan anak multimedia nih, benerin komputer gue dong. Mana bisa gitu kan? Tapi gue bisa sih sebenarnya. Tapi nggak ke situ, nggak ke situ arahnya. Nah, maksud kalau multimedia itu kita lebih ke seni. Orang-orang kreatif masuknya ke multimedia dengan menggunakan komputer gitu kan. Kan ada yang namanya seni rupa, seni terapan, gitu kan. Kayak gitu-gitu belajar. Gue nggak tahu apa itu, tapi salah satunya itulah. Nah, kalau orang yang mau belajar seni tapi lebih kayak ke patung kan beda. Orang seni juga tapi kan beda. Tapi kalau ada orang seni mau gambar, mau bikin banner apa, masuknya ke multimedia kayak gitu. Itu persamaannya di teknologi. Iya, teknologi di multimedia dan di IT. Kalau IT kan dia lebih kayak ke misal jaringan atau keamanan data, gimana cara bikin website gitu. Nah, berhubungan nggak sih multimedia sama IT ini, DKV atau IT ini? Bisa kok. Sekarang gue malah sering banget dapat job UX. Pernah dengar nggak UX? Nggak pernah dengar. Apa itu malah posisi yang lagi gengsi banget. Itu ngalahin desain grafis untuk saat ini. Kenapa tuh? Jadi sekarang kan banyak banget platform digital ya, kayak misal Gojek, Shopee, Tokopedia ya kan. Di lain itu kan ada banyak lagi yang misal baru-baru atau yang misal kecil-kecil lah levelnya, kayak apa Maxim contohnya ya kan, Sayurgo kayak gitu-gitu. Nah, mereka itu butuh tampilan-tampilan website atau aplikasi di HP gitu kan. Itu kan butuh kombinasi antara kedua itu, multimedia sama IT. Nah, multimedia yang desain tampilannya, sementara IT yang menerapkan dari desain ke aplikasi kayak gitu. Itu biasanya di UI UX kayak gitu sih. Itu nanti ilmunya beda lagi. Kakak udah bikin proyek terbesar atau paling berkesan gitu buat Kak Tono, udah pernah bikin atau belum? Ada banyak banget proyek-proyek yang gue kira tuh kayak awalnya saya mau kamu bikin ini gitu kan dari kantor gue, bla bla bla. Oke, gue nyanggupin gitu, deadline kapan selesai. Pas udah jadi malah gue kayak kagum sendiri gitu, wah ternyata gue bisa bikin kayak gini gitu kan. Nah itu tuh project-project kayak gitu. Kalian bisa lihat nanti portofolio gue itu ada di bit.ly ya, bit.ly tau kan, bit.ly slice nur strip portofolio itu ada portofolio gue semua di situ. Nah yang project paling gue berkesan itu sebenarnya ini eventnya nggak jadi ya gitu kan, ada dari Trade Expo Indonesia.
Untuk tahun ini kantor gue nggak dapet tendernya, tapi gue udah handle event ini selama 2 kali, 2 tahun kayak gitu. Jadi di portofolio gue yang ini, gue tuh kayak membikin 3D, balik lagi ke 3D deh pokoknya, karena gue demen banget ke situ. Itu gue bikin satu Ice BSD. Tahu Ice BSD nggak? Nggak tahu apa itu, Kak. Tahu JCC nggak? Nggak tahu Nggak tahu juga. aja. Jadi pokoknya ada tempat pameran. J-Expo tahu? J-Expo tahu. Nah, tempat pameran gitu Di tempat kan. pameran. Nah, ISBSD itu lebih gede dari itu. Gede banget. Gue bikin gedungnya, gue bikin luarnya jalan-jalannya. Terus itu tuh kayak ada simulasinya gitu. Ada orang-orangannya, ada mobilnya lewat, orang-orang pada ngobrol, semua disimulasiin. Terus gue sama tim gue gitu kan, karena gue megang file master 3D, tolong dong bantu untuk supply file grafis ini gitu kan. Misal banner apa, nanti dari kirim gue masukin ke 3D, nanti kan tampil kayak gitu-gitu. Itu kelihatan kayak wow, ternyata bagus banget kalau dibikin simulasi gitu, dan realnya pun pasti akan sama kayak gitu. Dapat info seperti itu kayak di Expo itu dari mana, Kak? Kalau kayak gitu ya itu kan karena pekerjaan ya. Kantor Iya. gue kan event organizer, kita biasa ngurus-ngurus event kayak gitu. Gitu, Kak. Jadi emang udah bidangnya. Nah, guru favorit Kakak kalau waktu di sekolah di SMK 2 ini siapa sih, Kak? Ada Pak Tarisi pertama, beliau udah nggak ngajar di sini sih ya, dari beberapa tahun lalu. Itu favorit banget karena beliau tuh benar-benar bekerja keras biar murid-muridnya tuh maju gitu. Itu gue demen banget, kita kayak hari Sabtu tuh ya, kita ke Puslat Dikjur buat kayak cuma belajar lebih dalam aja gitu. Dan itu tuh waktu angkatan gue yang serius. Kalau di sini kan jadinya M2C ya. Itu sih. Waktu itu kita cuma gue tuh sekelas cuma ada 3 orang doang, sama ada Pak Tarisi. Padahal itu yang diundang misal seangkatan lah, kelas 1, 2, 3 lah gitu yang mau datang. Cuma gue selalu datang bertiga. Dan diajarin waktu itu sama Kak Reinhardt, ada alumni 2 tahun di atas gue. Nah, kalau beliau nggak hadir juga ya kita belajar sendiri gitu, kayak sharing session kayak gitu. Dan itu tuh rutin tiap hari Sabtu kita lakuin kayak gitu. Rutin hari Sabtu. Sama Pak Tarisi itu favorit banget. Beliau tuh kalau tanpa beliau kayaknya gue nggak bisa dalam ke situ lah. Oke, Pak Tarisi ya. Nah, apa sih pengalaman yang paling berkesan di SMK 2? Pengalaman yang paling berkesan di SMK 2 tuh gimana ya? Tapi mau sombong tapi nggak bisa gitu. Nggak, maksudnya gini, gue nggak bermaksud sombong, tapi ternyata gue tuh menyadari kalau kita tuh pernah ya kayak punya sifat jelek gitu kan. Gue nih pernah kayak gue kok merasa kayak paling pinter gitu ya, kok ditanya-tanya terus gitu kan. Kadang guru pun suka konsultasi ke gue kayak gitu, murid-murid juga kayak GR gitu kan. Gue dibilang sama teman-teman, gue mending diajarin sama lu daripada sama Pak Tarisi kayak gitu kan gue GR gitu ya, kayak ngerasa paling pinter banget ya gue di kelas. Kenapa sudah lulus? Ternyata iya gitu. Gitu ya, nggak sih, cuma yang lain juga pasti berkembang lah. Gue lihat teman-teman gue sekarang udah pada pinter-pinter, jago-jago banget sekarang gitu. Oke. Nah, ada pesan-pesan gak nih, Kak, buat adik-adik kita yang di SMK 2? Kalau pesan-pesan ya, yang namanya belajar itu di sekolah ya wajar ada yang mau belajar serius, ada yang enggak kayak gitu kan. Pinter-pinternya kita aja gitu. Kalau hidup itu kan pilihan ya, kita mau kedepannya itu seperti apa kayak gitu kan. Kita mau maju atau enggak gitu. Nah, kalau mau maju ya belajar yang serius kayak gitu kan. Ya kan, balik lagi belajar yang serius, terus cari circle yang emang mau belajar. Biasanya tuh duduknya di depan, bangku kedua atau kedua ya, itu tuh bangku urutan 4 atau 5 di belakang, itu tuh biasanya gangster tuh ya kan, biasanya gitu ya. Jangan gaul deh main kayak gitu. Tapi nggak apa-apa kok, teman-teman gue yang duduk di bangku 4 belakang sekarang juga jago-jago desainnya, lebih jago dari gue. Pokoknya kalau mau belajar itu jangan pernah haus ilmu ya. Betul banget. Terus gue juga ada tips juga gitu kan. Kuliah itu nggak sewah yang kalian pikirkan. Misal kalian di sini mikir, waduh kok belajar desain gini doang ya gitu, cuma diajarin ini doang ya, kok belajar After Effects dibelajar ini doang ya gitu, kok nggak dalam kayak gitu. Masuk kuliah gitu kan, siapa tahu pasti diajarin gitu kan. Enggak, sama aja, diajarin luarnya doang, kalian disuruh belajar lagi lebih dalam kayak gitu. Jadi maksud gue, jangan terlalu menjadikan kuliah itu solusi untuk masa depan kalian gitu. Kalau misalkan kalian lulus SMK dan udah punya modal PKL,
langsung bikin CV lamar kerja gitu. Masalah kuliah ambil aja waktu jam karyawan gitu kan, itu malah lebih efisien. Kalian mulai 4 tahun lebih awal dari teman-teman kalian. Teman-teman kalian baru lulus, kalian udah jadi apa 4 tahun ke depan, kan ibaratnya gitu kan. Gak ada yang tahu ya Ya, ke tahun ke gitu. depan. Oke, terima kasih Kak udah ngobrol-ngobrol di sini di podcast ini. Stay tune buat podcast selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.